Baik, kita kembali lagi pada modulnya. Ya. Kita buat garis, jadi pembacaannya itu tinggal kita lihat skala akhir yang ditunjuk berapa, dikurangi dengan skala awal yang ditunjuk, seperti itu ya. Nah, ini ya. Selamat bergabung. Siapa yang baru gabung ini? Atas nama Vivin. Oke, Mbak Belva ya. Oke, baik. Oke, baik. Saya lanjutkan. Ini ketika ada sebuah benda ya, ada sebuah benda diukur menggunakan mistar atau penggaris, di mana skala yang ditunjuk di sini adalah skala akhirnya adalah 9,3 ya. Saya besarkan. Ini adalah 9,3, kemudian di sini startnya dimulai dari 2,3, maka hasil pengukuran di sini bisa kita kurangkan 9,3 dikurangi 2,3 adalah 7,0 cm. Jelas ya, saya pikir ya, nggak ada ini ya. Oke, Mbak Salma, selamat bergabung. Baik. Kemudian jika ada sebuah penggaris lagi, coba ya, konsentrasi kalian ya. Oke, konsentrasi di sini ada sebuah benda diukur menggunakan penggaris. Nah, kira-kira di sini hasil pengukurannya berapa anak-anak? Siapa yang bisa? Silakan. Oke, jangan lupa masih saya mute anak-anak. Kalian klik dulu tombol mikrofonnya untuk bisa ngomong berapa hasilnya ditunjukkan di sini. Berapa hasilnya? 6,3 cm. 6,3 cm. Mbak Gladys jawabnya 6,3 cm. Ada jawaban yang lain? Betul ya? Nah, di sini kita lihat anak-anak ya. Di sini angkanya menunjukkan 0,3 ya. Berarti 6,3 cm ya. Oke, berarti hasil pengukuran di sini adalah 6,3. Jangan lupa dikasih satuan kalau nanti nulis 6,3 cm. Lanjut ya, bisa ya anak-anak ya? Oke, baik. Saya lanjut lagi ke sini, ada jangka sorong. Nah, jangka sorong ini adalah alat ukur selain mistar. Jadi ada jangka sorong yang mana biasanya jangka sorong ini digunakan di industri-industri logam biasanya. Contohnya untuk membuat keling atau membuat roda ya. Roda kereta api atau membuat alat-alat mesin sepeda motor dan lain sebagainya. Ini satuannya sangat teliti, lebih teliti jangka sorong daripada mistar. Nah, di sini kita lihat, di sini bendanya kita letakkan di sini. Ini ada rahangnya. Di sini ada yang namanya rahang atas. Ini ya, saya tulis di sini. Ini namanya adalah rahang atas. Kemudian yang di bagian bawahnya di sini, ini adalah rahang bawah. Masing-masing rahang memiliki fungsi anak-anak ya. Ini adalah rahang bawah. Ya, jadi rahang atas ini digunakan untuk ya, salah satu fungsinya itu digunakan untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Apa contohnya anak-anak? Benda apa yang memiliki diameter dalam? Siapa yang bisa menyebutkan? Benda apa yang memiliki diameter dalam? Kalau kalian kebingungan dengan kalimat itu, benda apa yang memiliki lubang yang bisa diukur? Contohnya? Pipa. Terus? Selain pipa? Apa? Jangan lupa submute ya. Dinyalakan dulu mikrofonnya kalau ingin berbicara. Oke. Apalagi? Apalagi selain pipa? Yang biasa yang kalian pakai di jemari apa namanya? Cincin. Nah, cincin. Oke. Terus ada lagi? Yang buat kaleng atau botol ya. Botol atau kaleng boleh. Yang buat nyiram itu apa anak-anak? Biasanya anak-anak? Selang. Oke ya.
Ini adalah benda-benda yang memiliki diameter dalam, sehingga untuk mengukur berapa diameternya kita bisa menggunakan jangka sorong rahang atas. Tinggal kita geser aja nanti berapa skalanya ditunjukkan di sini. Ini adalah jangka sorong. Kemudian di bagian bawah di sini digunakan untuk mengukur ya, mengukur panjang, tebal ya, atau lebar gitu ya, atau diameter luar ya, diameter luar suatu benda. Jadi kita bisa menggunakan bagian bawah. Ini adalah jangka sorong ya. Contohnya di sini kita lihat ya. Kita fokus pada angka nolnya di sini, angka 0. Nah, di sini ada angka 2. Ini enggak tepat ini. 5 yang ini ya. Oke. Nanti kita belajar cara mengukur jangka sorongnya ya. Dikenalkan dulu alatnya. Kemudian ini mikrometer skrup. Mikrometer skrup ini adalah alatnya sangat teliti anak-anak. Mikrometer skrup ini bisa digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda. Contohnya adalah ketebalan kertas ya. Satuannya mili anak-anak ya. Nah, di sini cara mengukurnya, di sini ada skala utama, skala nonius. Skala utama itu ada yang di sini anak-anak. Ini skala utama. Di sini ini, nah ini skala utama namanya. Terus ini skala utama. Sedangkan angka yang di sini, nah yang tampil di sini ini adalah skala tambahan atau nonius ya. Skala tambahan. Cara mengukurnya kita lihat di sini. Angka yang berimpit dengan mikrometer skrup di sini, angka yang berimpit di sini ya. Angka yang berimpit kalau kita lihat di situ, ini adalah angka 5. Jadi kalau saya hapus sebentar ya, sebentar saya hapus dulu. Ini adalah angka 5. Maka kita tulis kalau utamanya adalah 5, kita di sini 5 gitu ya, 0,00 itu. Kemudian kita cari angka lagi yang lurus dengan skala utama, dengan garisnya. Ini angka berapa yang lurus ini? Seret, kita coba lihat. Oh, ternyata angka 20. Nah, angka 20 ini kita tulis di bawahnya anak-anak. 20 kita tulis saja langsung 0,20. Nah, dari sini tinggal kita jumlahkan komanya ya, sudah lurus, kita jumlahkan, maka diperoleh hasil 5,20 mm. Ingat satuannya adalah milimeter. Jadi saya ulangi lagi cara kita mengukur ya, cara kita mengukur. Yang pertama kita lihat dari skala utamanya dulu. Skala utamanya yang berimpit di sini. Oh, ini menunjukkan berapa? Oh, ini menunjukkan 5 gitu ya, kita tulis 5. Kemudian skala tambahannya, oh ternyata yang lurus dengan garis utamanya adalah angka 20. Nanti kita tulis 0,20. Tinggal kita tambahkan menjadi 5,20 mm. Nah, ini yang jenis ini anak-anak, jenis yang apa namanya, digital. Jadi kalau digital langsung otomatis berapa yang diukur. Nanti kalau kita masukkan benda di sini, kita letakkan benda di sini, dia otomatis akan terukur berapa skala yang ditunjukkan. Ini yang digital. Kayak sekarang itu kan sudah ada termometer digital kan ya, tinggal diklik gitu aja langsung muncul berapa suhunya gitu ya. Jadi zamannya serba digital sekarang gitu ya. Baik, saya lanjut lagi. Neraca. Neraca ini, kalau ini neraca satu lengan, biasanya kalian bisa menemukan ini di orang yang nimbang emas anak-anak ya. Neraca ini digunakan untuk mengukur beban berat suatu benda ya. Jadi di sini berapa masanya tinggal kita hitung. Kalau ini kita dilihatkan di sini ada skalanya. Ini menunjuk angka berapa anak-anak? Ini berapa? 5. Ini yang ini 20. Oke. Yang ini 100. Berarti totalnya tinggal kita hitung aja. 125. Pinter. 20 ditambah 5 itu ya. 125. Paham ya anak-anak ya? Ya. Oke, lanjut lagi. Ini timbangan juga sama. Coba kita berapa berat batu ini? 800 gram ya. Oke, 800 gram meter. Berapa kilogram? Ayo, dari gram
ke kilogram naik berapa? Naik berapa coba? Ayo. Naik berapa? Naik berapa? 1000. 1000 ya. Sehingga dibagi, kalau ini kilogram, ini kilogram gitu ya. Terus dekagram, terus ini gram. Oke. Sekali naik itu dibagi 10 kan? Gitu ya. Sekali naik dari gram ke desigram dibagi 10, dibagi 10 lagi, dibagi 10 lagi, berarti 3 kali naik dibagi 1000. Nah, sehingga kita tulis di sini 800 dibagi 1000. Hasilnya berapa, anak-anak? Ayo. Ayo, bingung koma-komaan ya? Kita coret dulu ya, kita coret dulu yang bisa kita coret. Nolnya ini kita coret. Ada 2 yang bisa kita coret. 1, Iya. 2. Ini bisa kita coret. Sisanya adalah 8/10. 8/10 itu senilai dengan sama dengan 0,8 kilogram. Oke ya. Nah, 0,8 ya. Oke. Baik. Kemudian ini adalah apa namanya ini? Stopwatch ya. Stopwatch itu alat Iya. untuk mengukur Waktu. Oke. Biasanya kalau kita lari gitu ya. Nah, ini ada yang jenis analog, ini jenis analognya. Analog itu pakai jarum, kemudian ini jenisnya adalah digital ya. Jalan. Oke. Jadi kalau digital udah ketahuan, kalau yang analog kita masih ngitung nanti ya berapa detik waktu yang diperlukan. Kemudian ada untuk mengukur benda yang nggak beraturan kita menggunakan gelas ukur anak-anak. Jadi kalau kita secara matematika itu kan untuk mengukur balok kubus itu kan ada persamaannya, volume kubus sisi kali sisi kali sisi, volume balok panjang kali lebar kali tinggi. Lah batu ini kan bentuknya nggak beraturan. Bagaimana cara mengukur volumenya? Tinggal kita masukkan ke dalam gelas ukur. Pertama-tama gelas ukurnya kita kasih air dulu sampai skala tertentu, ini menunjukkan angka 30. Dikasih Iya. batu, otomatis airnya naik 30 menjadi 40. Maka kok beda? Iya, karena ada bendanya gitu ya. Karena ada bendanya di sini sehingga naik ya, karena ada benda di sini ya, karena ada benda. Karena ada batu ya, maka volumenya naik sehingga berapa volume batu? Maka volumenya 40 dari yang ditunjukkan ada batunya ini dikurangi dengan skala awalnya adalah 30, maka ketemu volume batu adalah 10 cm3. Paham anak-anak? Paham? Oke, baik. Ini ampere meter. Apa ampere meter itu? Ada yang tahu? Alat untuk mengukur arus listrik ya, itu ampere meter. Nah, di sini ada ini namanya ground anak-anak. Kalau dalam istilah elektronik namanya ground. Ground itu untuk ngontrolnya. Kemudian ada satu lagi yang bisa kita tancapkan. Jadi ada dua kabel yang bisa kita tancapkan. Yang negatif kita tancapkan di ground, ini yang negatif ya. Kemudian yang positif nanti bisa kita tancapkan di skala 1, 10, 25 atau 50. Maksudnya bagaimana, Pak? Maksudnya begini. Angka-angka yang ditunjukkan ini, adalah menunjukkan nilai maksimal yang bisa diperoleh. Kalau kita tancapkan di angka 1, berarti kalau jarumnya ke kanan penuh, maka itu adalah 1 miliampere. Kalau kita tancapkan di 10, kalau menunjuk angka 50 penuh, maka dia adalah 10 miliampere. Nah, kebetulan di sini yang ditancapkan adalah angka 25. Jadi semisal jarumnya ini ke sini, spread 50 kan? Nah, berarti berapa yang diukur? Berarti yang diukur adalah nanti skala yang ditunjuk dibagi skala maksimalnya dikali yang kita tancapkan ini 25. Nah, kalau ini kebetulan di sini skala yang ditunjuk itu adalah 20. Nah, berarti kita hitung 20 gitu ya, kita masukkan 20 ini dari yang ditunjuk dibagi dengan skala maksimalnya. Skala maksimalnya itu adalah di sini 50 gitu ya. Kemudian dikali 25 mm. Dari mana 25 ini? 25 ini diperoleh dari sini. Ini 25-nya. Karena kita nancapkannya di angka 25 tadi. Sehingga kita bisa mencoret yang bisa coret ini 25 ini bisa kita coret sama 50.
sisanya adalah 2, sehingga 20 bagi 2 adalah 10 miliampere. Bisa? Coba ya, saya coba sekarang ya. Seandainya jarumnya menunjuk angka sret 30. Berapa skala yang ditunjukkan? Silakan. 30. Ayo. Siapa? Ayo kira-kira yang bisa jawab. Ayo. 15. 15. Siapa tadi jawab? Aki? Berapa? Siapa tadi jawab 15? Samil. Samil. Ada jawabannya lain? Menurut Mas Samil jawabannya adalah 15. Oke. Ada jawabannya lain? Kalau 30 kita hitung ya. 30 per 50 itu ya, dikali dengan 25 miliampere itu kan sama dengan yang bisa dicoret, nanti kita coret gitu kan. Nah, ini kita coret 50 sama 25 bisa kita coret, jadinya 2 itu ya, 2. Oke, sehingga 30 bagi 2 hasilnya adalah 15 miliampere. Benar Mas Amil, tepuk tangan semuanya buat Mas Amil. Oke ya, pinter ya. Oke, satu kali lagi ya, satu kali lagi. Seandainya di sini jarumnya ini menunjuk angka sret 40. Berapa skala yang ditunjuk? Yuk. Kali 2, 40 kali 2, 8. 80. Berapa? 20. 20, pinter. Bisa ya? Mudah ya? Ya. Oke, baik. Ada yang masih bingung anak-anak? Ada yang masih bingung cara kerjanya? Ya, baik. Saya lanjut lagi ya, saya lanjut dulu. Oke, kemudian voltmeter. Voltmeter ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur tegangan, gitu ya, tegangan listrik ya. Nah, jadi satuannya adalah volt ya, satuannya adalah volt ya. Nah, ini sama di sini ada 2 jarumnya, ada jarum positif sama negatif. Ini adalah digital. Ketika nanti kita ada baterai gitu ya, ada baterai di situ kita ukur gitu ya. Ingat, baterai sini kan ada yang kutub positif, ada yang kutub negatif kan di sini kan. Ini kutub positif, yang sini kutub negatif gitu ya. Nah, kita tancapkan di sini kedua elektrodenya, kedua ininya. Jarum ini yang positif kita tancapkan ke positif, yang negatif kita tancapkan ke negatif ya, ke sini. Nanti akan muncul berapa skalanya ditunjukkan. Ini adalah voltmeter ya. Kemudian ini termometer. Nah, ini adalah contoh dari termometer klinis anak-anak, termometer klinis ya. Termometer klinis itu adalah termometer yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh pasien. Skalanya di sini 35 sampai 37 derajat Celcius biasanya anak-anak. Nah, ini sudah pakai digital ya. Kalau yang sekarang kan pakai shotgun. Kalian ketika mau masuk ditembak dulu itu, langsung klik gitu ya. Nah, nanti langsung muncul berapa skalanya. Untuk perubahan skala nanti kita bahas lagi di termometer ya. Nah, itu tadi tentang alat ukur. Oke, mulai dari pertama kita belajar tentang mistar, kemudian jangka sorong, mikrometer skrup, neraca, stopwatch, gelas ukur, ampermeter sama voltmeter, termometer juga. Apa yang ditanyakan anak-anak? Ada yang ditanyakan? Silakan. Apa yang ditanyakan? Silakan. Ada yang tanyakan? Nggak ada. Saya lanjut ya.
Gerak, oke, gerak. Oke, gerak. Gerak itu adalah relatif anak-anak. Dilihat dari sudut pandang siapa yang melihat itu adalah gerak anak-anak. Ya, di sini dikatakan contohnya Daniel. Daniel mengendarai sepeda motor menuju sekolah. Ya, kalian tahu bahwasanya sesungguhnya yang bergerak siapa anak-anak? Sepeda. 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 Daniel dan sepedanya bergerak gitu ya. Nah, kalau dilihat saya jadi titik acuan sini adalah sekolah, ya kalian lihatnya dari sekolah, maka kalian akan mengatakan Daniel bergerak naik sepeda menuju sekolah. Betul ya gitu ya? Kalau Ya. titik acuannya dari Daniel, Daniel akan merasa diam, tapi sekolah yang seolah-olah bergerak mendekati Daniel. Betul? Ya. Nah, inilah gerak semu harian anak-anak. Kalau kalian naik kereta api gitu ya, naik kereta api, lihat kabel di kiri kanan, seolah-olah kabelnya itu bergerak naik turun gitu kan ya. Padahal yang bergerak adalah keretanya, bukan kabelnya gitu ya. Nah, ini adalah gerak semu ya. Contoh lain dari gerak semu ada gerak terbit dari timur dan tenggelam di arah barat gerak matahari ini ya. Nah, ini pepohonan, rumah, dan benda-benda yang berada di luar bus yang sedang melaju seolah-olah bergerak ya. Nah, ketika kita berbicara tentang gerak ya, ada beberapa besaran dalam fisika. Yang pertama itu namanya jarak. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dilambangkan oleh S. Misalnya di sini A ke B ini jaraknya adalah 5. Kemudian B ke C ini jaraknya adalah 6. Ya. Ada soalnya benda bergerak dari titik A melalui ke B, kemudian melalui C, gitu ya. Berapa jarak tempuhnya, gitu ya. Nah, jadi kita lihat di sini jaraknya dari A ke B, kemudian dari B ke C, gitu ya. Kalau misalkan berapa jarak tempuh antara A sampai C, maka kita tinggal tambah SAC, gitu ya. SAC itu sama dengan 5 ditambah dengan 6, hasilnya adalah 11 satuan ya gitu ya. Nah, itu lagi ya. Misalkan Gladys sekarang, saya tanya ke Mbak Gladys. Mbak Gladys awalnya berada di titik A, kemudian bergerak ke titik B, kemudian bergerak ke titik C, sampai titik C kembali ke titik B. Berapa jaraknya yang ditempuh sama Mbak Gladys? Jadi Mbak Gladys tadi bergerak dari A ke B, SAB, ditambah SBC, ditambah lagi dari B, dari C kembali lagi. Berarti kita tulis, Mbak Gladys jarak tempuhnya adalah sama dengan SAB itu 5. 18 Pak. Berapa? 17. Karena dari B ke C. Kita tutup dari sini. Nah, ini ya, oke ya. 17 satuan. Bisa? Ya. Oke ya. Lagi, saya tanya lagi. Seandainya Pak Asep ya. Pak Asep. Ini kan di sini dalam modul ini ada jarak, ada perpindahan. Apa bedanya jarak sama perpindahan? Jelas berbeda anak-anak. Pak Asep itu bergerak dari A, startnya dari A, kemudian dia ke B, kemudian dia ke C, sampai di C dia kembali ke B. Jadi terakhirnya dia di B. Pertanyaan saya, apakah Pak Asep berpindah? Ya. Awalnya Pak Asep berangkat dari mana? Pak Asep dari A gitu ya. Awalnya Pak Asep berangkat dari A. Oke, Pak Asep dari A. Terakhirnya di B. Terakhir di B. Berarti Pak Asep berpindah dari A ke B. Kalau perpindahan itu dilihat dari awal sama akhirnya aja anak-anak gitu ya. Apakah Pak Asep berpindah? Iya, berpindah. Berpindah kemana? Dari A ke B. Sejauh berapa? Berarti A ke B-nya berapa anak-anak? 5 satuan. Bisa? Bisa. Kalau jarak yang ditempuh sama Pak Asep berapa? Dari A ke B 5, itu ya. Kemudian ditambah lagi B ke C 6, gitu ya. Dari C kembali lagi ke B 6, gitu ya. Berarti jarak totalnya berapa?
7. 17. 17. Tahu bedanya? Tahu bedanya? Nah, Oke, saya gambar lagi anak-anak. Misalkan ini gambarnya apa ya? Z. Segitiga, wis. Saya punya gambar segitiga. Oke, gambar segitiga. Saya ketahui sisinya di sini 5, di sini 3, di sini 4, di sini ada titik A, di sini ada titik B, di sini ada titik C. Oke. Mas Rama bergerak dari A, kemudian ke B, kemudian ke C. Sudah? Pertanyaan saya, berapa jarak yang ditempuh sama Mas Rama? 12. Berapa? 12. 15, Pak. Yakin? 15. Yakin tak? 12. Ini loh, pada gambar segitiga ini loh. Mas Rama 7. 7. Oke ya, 7 ya. Berapa perpindahan Mas Rama? Awalnya dari A, sekarang ke titik C. Perpindahannya berapa? Mereka 2. 2 dari mana ya? Berapa? 5. 5. Jadi kalau jarak itu ya kita hitung normal. Dari A ke B berapa? 4. Dari B ke C berapa? 3. Berarti 4 tambah 3 sama dengan 7. 7. Apakah Mas Rama berpindah? Iya, dari A ke C. Berapa perpindahannya? Kita pakai jarak yang terdekat. A ke C terdekatnya di mana? Di sini berapa? 5. 5. Tahu bedanya jarak sama perpindahan anak-anak? Tahu. Tahu ya. Alhamdulillah. Bisa ya? Oke. Ya, bisa. Bisa ya, baik, alhamdulillah. Nah, di sini kita bahas tentang GLB. GLB adalah gerak lurus beraturan, yang mana gerak benda itu melaju dengan kecepatan tetap, ya. Nah, kita ketahui di sini, sepeda motor bergerak dengan kecepatan 60 km per jam. Artinya di sini kalau kita bisa tulis di sini artinya 60 km per jam itu apa? Oh, artinya itu dalam waktu 1 jam jarak yang ditempuh gitu ya. Jarak yang ditempuh itu adalah 60 km ya. Ini maksudnya demikian ya. Dalam waktu 1 jam jarak yang ditempuh adalah 60 km. Nah, kalau 2 jam berapa jarak yang ditempuh? Halo, 120. 120. Oke, pinter. Kita langsung ke soal 1 ya. 2 meter per sekon. Artinya kalau 2 meter per sekon itu 1 sekon. Sekon itu nama lainnya adalah detik anak-anak. 1 detik itu jarak yang ditempuh adalah 2 meter ya, 2 meter ya. Jarak yang ditempuh adalah 2 meter. Ingat, 1 detik jarak yang ditempuh adalah 2 meter. Berarti kalau 2 detik berapa anak-anak? 4 meter. Kalau 10 detik? 20. Oke, bisa ya? Nah, lagi lanjut sekarang ya. Yang ditanya kecepatannya. Jaraknya 75, jarak yang ditempuh 75. 75 meter ini ditempuh dalam waktu 15 sekon. Berapa kecepatannya? Ya, ini tinggal kita bagi aja. 75 dibagi 15, hasilnya adalah 5. Bagus, pinter. Sekarang ini 3 meter per sekon kecepatannya. Jarak yang ditempuh adalah 132. Berapa detik waktu yang diperlukan? Ayo. Kemarin sudah saya buatkan kayak gini enggak? Masih sudah saya buatkan begini. Masih ingat enggak ya? Saya buatkan begini ya kemarin ya.
Ini ya, ini saya kasih angka, ini adalah V kecepatannya, ini adalah S-nya, jaraknya, ini adalah T waktunya, gitu ya. Jadi ini sampai sini V itu adalah kecepatan. Kemudian S itu adalah jarak tempuh. Kemudian T itu adalah waktunya. Oke. Nah, kalau misalkan yang ditanyai itu berapa gitu ya, berapa kecepatannya, maka kecepatan ini kita tutup. Kita tutup ini kecepatannya. Maka menyisakan S dengan T. Oh, berarti kalau mencari kecepatan itu adalah gitu ya. Berarti kalau mencari kecepatan itu adalah karena V-nya ini kita tutup, maka tinggal V. Oh, berarti adalah jarak dibagi waktu. Loh, kalau misalkan yang ditanya adalah waktunya, maka waktunya ditutup anak-anak. Ini kita tutup, yang sini kita tutup. Sisanya apa? V sama T. S sama V. Berarti kita tulis, oh berarti mencari T itu sama dengan S per V. Gitu ya. Nah, Ya. kalau yang ditanya adalah S, S-nya kita tutup gitu ya. Berapa S-nya? Oh, berarti S-nya itu adalah V dikali T. Sama Ingat T. ya. Nah, di sini kita tahu ini adalah kecepatannya. Ini adalah kecepatannya. Ini V gitu ya. Kemudian jaraknya sini adalah S gitu ya. Yang ditanyakan T. Berarti di sini T gitu ya. T sama dengan S dibagi V. Berapa S-nya? 132 dibagi dengan 3. Berapa hasilnya anak-anak? 132 bagi 3. 44 detik. 44. Oke ya. Iya. Bisa ya? Oke. Baik, ada pertanyaan nggak sampai sini? Tidak, Pak. Oke, baik. Saya lanjut lagi lah. Ini memadu gerak. Yes. Ini memadu gerak. Ini final terakhir kita. Nanti kalian tinggal berlatih ya ini ya. Oke, nanti saya kasih latihan soalnya ya terkait dengan apa yang saya jelaskan pada malam hari ini ya. Oke, kita lihat di sini. Sepeda motor A bergerak dengan kelajuan 15 meter per sekon. Ini bergerak ke sana ya. 15 meter per sekon. B berlawanan arah bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Jarak A dan B jarak A dan B ketika kedua mobil itu bergerak 2500 loh. 2500 ya, ini kok 1000. Yang benar mana ini? 1000 apa 2500 ini? Oh 1000. Oke, saya pakai 1000. Ini saya ralat ya, ini saya ganti. Ini salah berarti ini. Ini saya ganti. Ini salah. Ini saya ganti menjadi 1000. Sesuai dengan soalnya 1000. Oke. Kapan kedua sepeda motor tersebut saling berpapasan dan di mana sepeda motor berpapasan jika dihitung dari sepeda A? Oke, ketika keduanya sama-sama bergerak gitu ya. Ketika keduanya sama-sama bergerak, yang A bergerak ke sana, yang B bergerak ke sana, maka pasti akan berpapasan di suatu titik. Misalkan titiknya itu di sini anak-anak. Ini titiknya, titik ketemunya di sini. Kita kasih nama titiknya adalah titik C, misalkan begitu. Maka kita akan bisa menganalogikan, maka kita bisa menuliskan bahwasanya jarak AC gitu ya. AC ditambah dengan jarak DC itu sama dengan, jadi panjangnya ini, panjangnya A ke C di sini ditambah dengan panjangnya C ke titik B, itu berapa anak-anak? Jaraknya berapa? 1000 ya. Nah, jadi AC ditambah BC itu adalah 1000. AC adalah jarak tempuh mobil sepeda A. Jarak tadi apa tadi persamaannya jarak? Jarak itu V dikali T, gitu ya. Nah, berarti kita tulis di sini AC berarti 15T, T itu waktu ya, ditambah BC, jarak tempuhnya B ke C adalah 20T. Dari mana 15? Ini kecepatannya 15. Dari mana 20? Ini kecepatannya 20. Berarti 15T ditambah 20T itu sama dengan 1000. Gitu ya. Nah,
Nah, dari sini kita bisa kadang menambahkan 15T ditambah 20T sama dengan 35T, gitu ya, sama dengan 1000. Berarti T, kalau mencari T tinggal kita pindah aja 1000 dibagi dengan 35, gitu ya. Nah, maka nilai T ketemu hasilnya adalah berapa? 1000 bagi 35, koma-komaan ini nanti akhirnya ketemunya ini ya. 28,57 T. Jadi keduanya ini bertemu setelah 28,57 detik, gitu ya. Coba saya lihat di sini. 15 loh, ini loh kok gini. Nah, ini yang nggak bener di sininya ini anak-anak. Hati-hati ya kalau belajar nanti. 15 ditambah 20. Seharusnya ini hasilnya adalah 35, bukan 25 ya. Makanya salah nanti ya. Nah, oke ya. Nah, jadi sama caranya seperti ini ya. Oke, baik. Kemudian setelah ketemu waktunya tinggal kita masukkan aja nanti ya. Contoh lagi yang lain ya, contoh lagi yang lain. Saya misalkan ini 3, 60, 40, 20. Oke, baik. Misalkan begini, saya ambil gambarnya, ini saya ubah ya. Ada dua benda yang sama kayak ini, tapi saya ubah. Sebentar, saya buat ini dulu, gambar mobil ya. Oke, sebentar. Muncul anak-anak? Kelihatan? Sudah muncul kan? Oke, baik. Jika ada dua buah kotak gitu ya, kita kasih warna yang beda, kotak hitam sama kotak warna merah. Kotak warna biru sama warna hitam. Kotak warna biru dia bergerak gitu ya dengan kecepatan, misalkan di sini kecepatannya adalah 10 meter per sekon gitu ya, bergerak ke kanan. Sedangkan kotak warna hitam dia bergerak ke kiri dengan kecepatan sebesar, misalkan di sini saya tulis kecepatannya itu adalah 40 gitu ya, 40 meter per sekon gitu ya, 40 meter per sekon. Otomatis di sini anak-anak, karena kotak yang warna biru dia bergerak ke sana, kemudian kotak yang warna hitam dia bergerak ke sana. Otomatis keduanya akan bertemu anak-anak, akan berpapasan otomatis keduanya ini. Berpapasannya di mana? Coba kita lihat di sini ya. Berpapasannya kita anggap misalkan di sini. Di sebuah titik, kita buat titiknya di sini. Oh, ketemunya di sini misalkan. Nah, seandainya jarak kedua titik ini, jarak keduanya ini, jarak kedua kotak ini misalkan adalah 100 gitu ya. Misalkan adalah 100 meter. Nah, kapan mereka bertemu? Kapan mereka bertemu? Ada yang mau mencoba? Ini A, ini B gitu misalkan. Titiknya di sini saya kasih nama titik C misalkan begitu anak-anak. Oke, dari sini kita bisa menulis kayak tadi caranya, kita bisa menulis bahwasanya AC ditambah dengan BC itu sama dengan jarak totalnya ini adalah 100 gitu ya. Oke, berarti AC adalah jarak dari A ke C. Jarak tadi kecepatan dikali waktu, berarti kita bisa tulis 10T ditambah dengan BC. BC berapa kecepatannya?
40 ya. 40T sama dengan 100. 10 ditambah 40 berapa anak-anak? 50. 50T sama dengan 100. Berarti kita tulis T gitu ya. T sama dengan 100 dibagi dengan 50. Berapa 100 dibagi 50 anak-anak? 2 detik. Jadi keduanya akan berpapasan dalam waktu 2 detik. Pada jarak berapa gitu ya? Pada jarak berapa maka kita bisa tulis AC itu sama dengan 10T tadi ya, 10T. 10 tab 10 dikali dengan T waktunya 2. Oh, berapa 10 kali 2? 20 meter dari titik A gitu ya. Nah, jadi cara mengerjakannya seperti ini anak-anak ya. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Tidak ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti saya kasih soal ya. Nanti saya kasih soal ya. Saya bagikan nanti atau besok lah. Besok saya kasih soal, saya bagikan di grup WA-nya. Nanti bisa kalian coba, gitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, ketemu lagi nanti di kesempatan yang akan datang. Terima kasih atas kehadirannya. Semangat anak-anak ya. Ya. Sampaikan terima kasih saya pada ayah ibu kalian yang sudah mensupport kalian untuk belajar malam hari ini. Oke, sampai ketemu di kesempatan yang akan datang. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.